Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Zionis Israel kembali melancarkan serangan ke Al-Nas, kota Gaza dan tepi barat. Sejumlah sumber mengumumkan bahwa sejumlah korban tewas akibat agresi Israel telah mencapai 72.769 orang. Rumah di Al-Nasar, barat kota Gaza jadi target serangan udara militer Israel. Suara dentuman masih terdengar di tengah bangunan yang terbakar. Warga mendatangi lokasi mencoba menolong korban di bawah reruntuhan, sementara petugas mencoba memadamkan api. Akibat serangan, sejumlah warga menjadi korban termasuk wanita dan anak-anak. Zionis Israel juga menyerang sebuah bangunan di tepi barat Palestina. Api terlihat menyala dari gedung bertingkat. Pasukan Israel membakar rumah warga Palestina di kamp pengungsi Jenin, tepi barat. Sebelumnya rumah diduduki warga Palestina dan dijadikan barak selama 1,5 tahun. Rekaman menunjukkan kobaran api melalap rumah keluarga Arshed di dekat kamp pengungsi Jenin, tepi barat. Pasukan Israel membakar rumah yang sebelumnya menduduki bangunan sebagai barak militer selama 1,5 tahun. Tentara Zionis Israel juga mencegah penduduk mendekati lokasi untuk memadamkan api. Ratusan tentara Israel dilaporkan memasuki desa Al-Mazra'ah, Al-Gharbiyah di wilayah barat Ramallah. Tentara Israel menggerebek rumah-rumah warga dalam operasi militer skala besar di wilayah tersebut. Tentara Israel juga menangkap sejumlah penduduk desa. Dan hingga kini belum ada keterangan resmi dari militer Israel terkait alasan dibalik operasi besar-besaran ini, termasuk jumlah warga yang ditangkap. Pemirsa, Israel kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah yang menargetkan tentara dan kendaraan militer. Kini Israel menguji senjata terbarunya untuk melawan drone Hizbullah. Drone Hizbullah kerap dianggap ancaman oleh tentara Zionis Israel. Meski berskala kecil, nyatanya serangan drone Hizbullah cukup membuat militer Israel kewalahan karena terjadi terus-menerus dan menghancurkan banyak kendaraan militer serta melukai prajurit. Untuk menghadapi serangan drone Hizbullah yang kian masif, Israel baru-baru ini menguji senjata terbarunya untuk melawan drone Hizbullah. Senjata tersebut berupa jaring yang terlempar ke udara untuk menangkap drone dan menjatuhkannya. Sebelumnya cara lain juga pernah dilakukan Israel untuk menghalau serangan drone Hizbullah. Salah satunya dengan jaring raksasa yang melindungi kendaraan militer. Kendati demikian, penggunaan jaring untuk melindungi kendaraan militer ini kurang efektif karena tetap bisa ditembus drone Hizbullah. Awalnya, jaring-jaring ini digunakan bertujuan untuk menjebak atau memicu ledakan drone FPV milik militer Hizbullah menjadi satu arah sebelum mencapai awak kendaraan. Pemirsa, Israel dilaporkan tengah mengalami krisis tentara lantaran kekurangan sekitar 12.000 tentara Zionis. Hal itu dinilai mengancam kapasitas operasional militer dalam jangka panjang. Dari 12.000 tentara Zionis dibutuhkan sekitar 7.000 tentara Zionis yang akan ditempatkan untuk posisi tempur. Jumlah tentara Zionis dibutuhkan di tengah meningkatnya tekanan akibat konflik di berbagai front. Militer Israel berulang kali memperingatkan bahwa situasi akan semakin memburuk dan dikhawatirkan militer Israel tidak akan mampu memenuhi misi jangka panjang. Media Israel menyebut meningkatnya operasi militer di Gaza, tepi barat Lebanon dan Suriah turut mempercepat kelelahan fisik dan psikologis tentara. Meski gencatan senjata di Lebanon diperpanjang, namun kekejaman Israel terus berlanjut. Ratusan nyawa kembali melayang akibat pembantaian yang dilakukan secara masif oleh Zionis Israel. Allahu Akbar, jibu is'afaf. Dua keluarga di Lebanon Selatan harus kehilangan nyawa di hari yang sama akibat serangan membabi buta Israel. 10 orang dari dua keluarga di dua wilayah berbeda ini meninggal akibat serangan Israel dan tidak menyisakan satupun anggota keluarga yang selamat.
Padahal Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah mengumumkan perpanjangan gencatan senjata selama 40 hari antara Lebanon dan Israel pada 15 Mei lalu. Sementara itu, warga Tirim menyuarakan kekhawatiran mereka atas terus berlanjutnya eskalasi di Lebanon Selatan. Meskipun ada gencatan senjata dengan Israel, namun terus terjadi serangan. بالنسبة للهدنة من الواضح انه ما في مصداقية بهالهدنة ولا اللي قبل اللي مرقوا. بالعكس عم بتكون اشد من ايامات العادية، يعني بعدنا مسيرات، بعدنا حربة، بعدنا قصف مطارح، يعني بعد ما في امان ابدا. يعني احنا كنا ناطرين يمروا 45 يوم اللي قبلهم ونجي انه على رواق وتنفتح البلد وبلش العالم ترجع على بيوتها وبلش اعاده الاعمار ويصير انسحابات للاسرائيليه من عمن جنوب لبنان ويرجع الامن والسلام لعنا. فاللي بين انه جددنا 45 يوم هلا الليله طول الليل ضرب وقصف وما بعرف شو لوين رايحين ما حدا عارف. Rencananya putaran keempat pembicaraan perdamaian akan berlangsung di Departemen Luar Negeri AS tanggal 2 hingga 3 Juni mendatang. Tak lama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkunjung ke China, Presiden Rusia Vladimir Putin juga datang menemui Presiden China Xi Jinping. Apakah ada perbedaannya Beijing menjamu Rusia dan Amerika? Inilah perbedaan penyambutan antara Putin dan Trump di Beijing. Pertama, Trump disambut di bandara oleh Wakil Perdana Menteri China He Lifeng, sementara Putin disambut Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Kedua, Trump disambut dengan band yang memainkan lagu YMCA. YMCA merupakan lagu wajib dalam kampanye politik Trump. Sementara Putin disambut dengan lagu Moscow Night. Moscow Night atau Podmokovny Vechera, lagu klasik Rusia populer di Tiongkok yang membangkitkan nostalgia masa lalu. Perbedaan ketiga saat kedua kepala negara menaiki tangga. Trump berhenti dulu di tengah, diajak berbincang terlebih dahulu di tangga Great Hall oleh Xi Jinping, sementara Putin langsung berjalan menaiki tangga tersebut tanpa berhenti untuk berbincang dulu. Keempat, Donald Trump menginap di Hotel Four Seasons, sementara Putin di guest house kenegaraan Diaotai. Kelima, baik Donald Trump maupun Putin sama-sama disambut antusias anak-anak Cina.